Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang pak atau gasket dari mobil Corolla, Kijang sama juga ya, yang seri tipe K. Kebetulan di sini kerusakannya pada silinder headnya, yang dimana video sebelumnya saya sudah upload mulai dari proses pengelasan atau pengecoran, dan saya ya mau membahas pada video kali ini tentang bagaimana ketika kita mengidentifikasi sebuah silinder head dari head unit ini. Semisalkan terjadi molet atau tidak molet tetapi air radiator cepat habis, dan bisa jadi oli bercampur dengan air radiator ya. Kalau pada silinder head ya, secara keseluruhan ketika kita mengidentifikasi itu sangat butuh ketelitian teman-teman, karena setelah dibuka silinder head biasanya bekasnya itu susah nempel di sini ya, susah teridentifikasi karena gampang hilang bekasnya. Waktu kita buka kadang kita kena gesekan atau apa. Jadi menurut saya pribadi, pengalaman saya berulang kali buka dari silinder head, mengidentifikasinya itu agak susah. Saya lebih gampang itu fokus pada ini ya, gasket atau pak silinder kopnya. Tidak jarang kadang orang itu atau teknisi bengkel biasanya kalau sudah ngowos, kadang bilang orang ngowos, atau terjadi gelembung pada radiator, pasti diagnosanya pak silindernya atau silinder kopnya, pak silinder kopnya ganti aja, murah. Jadi kalau hanya sekedar mengganti tapi tidak melakukan menganalisa dan tidak diselesaikan permasalahannya, biasanya dia maksud saya mobil akan cenderung rusaknya akan kembali lagi teman-teman, akan muncul di kemudian hari. Memang setelah dilakukan penggantian dia bisa bertahan, bisa 1 tahun, bisa kurang dari 1 tahun, bisa tergantung dari kemampuan si pak atau packingnya ini ya. Yang mau saya kasih informasi di sini, yang saya mau bahas maksud saya, yaitu kerusakan yang sangat mudah di diagnosa ya, maksudnya diagnosa di sini. Oke, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu jalur-jalurnya. Ini lubang baut tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini baut yang mengikat antara silinder kop dan bloknya ya. Ini yang mengikat kop dan bloknya. Kekencangannya kisaran, kalau mengencangkan pakai kunci momen ya, kisaran 75 Nm. Jadi seperti itu. Kalau diesel lain lagi, diesel tingkatannya di atas. Kalau mobil bensin antara 75 sampai ya, kalau sampai sampai kopnya itu masih presisi ya, antara 75 sampai antara 60 sampai 75 itu udah teman-teman. Tapi saya sering memakainya 75. Itu pengalaman pribadi saya teman-teman, atau mungkin dari segi teori yang lainnya, atau saya dengan spesifikasi saya ada yang kurang tepat ya, mohon dikoreksi teman-teman di kolom komentar ya. Jadi ini cuman saya berbagi tentang pengalaman saya.
seperti itu. Terus saya lanjut, yang ini jalur air radiator atau jalur water jacketnya. Yang ini. Dan yang jalur oli yang ini teman-teman, ini untuk oli ke pembilasan, maksudnya turun setelah masuknya oli dari sini menuju ke macam-macam rocker arm di sana, di bagian depan di rocker armnya, lewat jalur sini keluarnya dari rocker arm, maka dia akan turun ke sini teman-teman. Dan jalur oli masuknya ini, maksudnya saya ulangi ya, ini masuk keluarnya di sini ya, tidak ada jalur lain, cuma itu saja. Jalur air yang di sini yang mendominasi. Apabila terjadi kebocoran pada mobil atau kompresinya bocor sehingga menyebabkan air radiator cepat habis dan oli bercampur dengan air radiator, lewatnya dari sebelah mana? Bisa kompresi bocor dari sini ke sini ya, ini ke sini, ini ke sini, jadi bisa saja ini ke sini. Kalau sudah kecil seperti ini sudah diperbarui ya teman-teman, sebelumnya besar seperti ini. Tapi malah ini anggap ini masih toleransi ya, karena tidak kalau tidak melewati dari batas ring ini. Kalau kemarinnya ini sampai melewati ke sebelah sini ya teman-teman, tipis. Yang di sini juga sampai tipis. Saya tunjukkan nanti di bagian paknya ini dan bagaimana itu kok bisa terjadi. Setelah saya lepas kemarin kopnya, saya perhatikan di sini ya wajar seperti biasanya, cuman ada di sini ada bekasnya ya kemarin. Ternyata saya susah mendiagnosanya, susah. Setelah saya pantau dari sebuah, ini saya balik ya, ini posisi seperti ini, saya balik. Nah, jadi bagian yang di sini ya, ini teman-teman sangat kelihatan ya, yang bagian ini ternyata mengalami kegosongan seperti apa ya, seperti kalau kita menanak nasi di tungku ya, itu ada bekasnya di sini kemarin, sangat jelas. Dan juga di sini teman-teman, ini yang lainnya kan bersih yang di sini ya, ini sama ini. Dan sebelah mana lagi ya kemarin, ya kebetulan cuman kemarin itu lompatnya di sini, ini dan sini. Terus kenapa kok ini bisa terjadi? Karena headnya ini sudah mengalami kropos satu, terus yang dua karena overheat, kehabisan air radiator, sehingga kopnya ini molet. Terlihat di sini ya, ini ya, setelah saya scrub menggunakan kertas gosok dan dilapisi dengan kaca, ini ketahuan ya bahwa ini tidak kemakan, sedangkan yang lain terkikis ya, mulai dari ujung sini sampai sini terkikis, dan yang ini tidak, yang ini terkikis, yang ini terkikis. Yang lebih parah, yang lebih banyak terkikis yang sebelah sini teman-teman, ini kan putih semua, ini yang terkikis. Kalau yang di sini agak mendingan, ini agak mendingan, nah ini yang tidak sama sekali tidak terkikis. Cuman sekarang ini sudah terkikis sedikit teman, jadi di sini sudah agak sedikit terkikis teman-teman. Ini kalau dipegang ini cukup rata, antara posisi sini dengan posisi ini rata. Dan bocornya itu air, saya simulasikan ya, jika terjadi kompresi di sini, maka kompresi akan bocor ke jalur water jacket, masuk di sini, nerobos melalui ini teman-teman. Sehingga kemudian pada tutup radiator setelah dibuka dia akan keluar gelembung. Setelah melakukan langkah hisap, otomatis di sini jalur air akan ikut masuk teman-teman. Jadi buat teman-teman, jika sudah gelembungnya terlalu banyak, terlalu parah, hati-hati. Jika mesin dimatikan dan mau di start up, hati-hati yang namanya water hammer. Karena kenapa? Karena air masuk di sini, terjadi langkah hisap, kompresi, bisa saja terjadi water hammer. Jadi kalau sudah bergelembung, mau tidak mau wajib harus dibongkar ya teman-teman, disegerakan.
kalau bisa aja apa namanya ya, kalau teman-teman bukan mekanik sebaiknya langsung ke bengkel terdekat, mencegah terjadinya water hammer. Soalnya kenapa? Kalau sampai terjadi water hammer, otomatis bisa jadi stang bengkong atau patah ya teman-teman, karena terjadinya hentakan pada tabrakan antara air dan piston. Jadi seperti itu teman. Oke, mungkin pembahasan saya ini agak sedikit lompat-lompat ya teman-teman. Jadi harap maklum, saya orangnya sedikit apa ya, kurang tertata dalam penyampaian. Saya sambil belajar juga, mohon dimaklumi. Yang penting pada intinya saya ingin menyampaikan sebuah informasi tentang apa yang saya tahu. Bagi yang belum paham dan masih bingung dengan kalimat dan penjelasan saya, mohon ditanyakan kembali pada kolom komentar ya teman-teman. Jadi pada intinya kita mendiagnosa kerusakan pada air radiator atau oli bercampur dengan air cukup mudah dengan kita apa ya, simulasikan dengan ini, dengan apa namanya, gasket atau pak silinder kop. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Dan apabila teman-teman mengganti gasket ini, sebaiknya beli yang sekalian yang bagus ya teman-teman, karena ini adalah sebuah komponen yang menurut saya pribadi dan pengalaman saya, komponen yang sangat krusial atau sangat penting. Dan apa ya, bentuknya pun ya memang cuman sekedar apa ya, pak gitu ya, antara gabungan dari semacam kertas dan seng di sini, antara yang biasa dengan yang bagus. Biasanya kualitasnya dari apa? Kualitasnya dari bahan platnya ini dan juga bahan ininya apa namanya, kertasnya ini ya teman-teman. Dia kalau yang bagus sedikit lebih, menurut saya sedikit lebih tebal satu, dan sedikit lebih lentur. Jadi paknya ini sedikit lebih lentur ya teman-teman. Kalau ini yang kemarinnya saya beli, ini yang biasa. Jadi harganya selisih, saya lupa kemarin tuh berapa. Cuman kalau ini di sini ada logo-logo Aspira, merek Aspira lumayan teman-teman. Jadi ininya lebih lentur, jadi lebih mudah rapat, lebih mudah menyesuaikan. Yang kalau dari segi ukuran, bentuk, tidak ada apa ya, tidak ada perbedaan karena memang sudah size ukurannya ya memang ini sudah teman-teman. Cuman apa ya, dari secara kualitas itu perasaan saya ya, feeling saya itu lebih bagus. Soalnya yang kemarin bentuknya tidak seperti ini, yang ini itu jauh lebih berserat yang ini kemarin. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Dari semua penjelasan saya, apabila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Apabila ada yang salah atau kurang tepat, mohon mohon kritik dan sarannya ya teman-teman, karena saya juga lagi belajar. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.